Polda Sulawesi Tengah mengambil alih penanganan kasus pemerkosaan terhadap remaja putri 15 tahun di Kabupaten Parigi Motong dan polisi kembali menangkap 2 tersangka dan memburu 3 orang lainnya. Polisi menangkap 2 dari 5 pelaku pemerkosaan terhadap remaja putri di Parigi Motong yang sempat buron. Salah satu dari 2 pelaku yang ditangkap itu adalah pacar korban. Hingga saat ini polisi sudah menahan 7 tersangka pemerkosaan. Di tengah pengusutan kasus ini, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menyebut kasus ini bukanlah pemerkosaan karena tidak ada unsur paksaan terhadap korban, melainkan persetubuhan di bawah umur. Bahwa kasus yang terjadi bukanlah perkara atau kasus pemerkosaan ataupun ruda paksa. Apalagi sebagaimana kita maklumi bersama beberapa waktu yang lalu pun ada yang menyampaikan bahwa kasusnya adalah pemerkosaan yang dilakukan oleh 11 orang secara bersama-sama. Saya ingin meluruskan penggunaan istilah ini. Kita tidak menggunakan istilah pemerkosaan, melainkan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dalam perkara ini tidak ada unsur kekerasan, ancaman ataupun ancaman kekerasan, termasuk juga pengancaman terhadap korban. Dalam kaitan dengan dilakukannya secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan pun sudah jelas dan tegas bahwa tindak pidana ini dilakukan berdiri sendiri-sendiri. Pihak kepolisian masih mengejar 3 orang tersangka yang masih buron. Sementara 1 orang oknum polisi yang diduga ikut terlibat dalam aksi asusila itu kini sudah ditahan di Makobrimob Polda Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Abdi Mari, TV One mengabarkan. Untuk memperdalam terkait dengan hal ini, kita akan bergabung dengan Dian Sasmita, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat pagi Ibu Dian, terima kasih sudah bergabung dengan TV One pada pagi hari ini. Ibu Dian, dalam perspektif KPAI, apa dampak dari perbedaan kasus persetubuhan anak di bawah umur dengan kasus pemerkosaan? Iya, pagi Mbak Sinta. Jadi saya akan menjelaskan tentang hal ini. Sebenarnya kalau terkait kasus kekerasan seksual, penjelasan lebih apalagi terhadap anak penjelasan kita tarik saja pakai Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana di sana ada pasal 81 menyebutkan dengan jelas bahwa setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Itu pasal 81 ayat 1 dan ayat 2-nya pun menegaskan bahwa ayat 1 itu berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk ke anak. Artinya mau ada perkosaan menurut arti masyarakat umum, ada kekerasan dulu, ada kekerasan yang luar biasa, baru itu bisa disebut perkosaan atau enggak. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu cukup, itu masuk dengan kekerasan seksual saja gunakan pasal 81. Dia mau ada tidak ada kekerasan tapi hanya menggunakan tanda kutip menggunakan tipu muslihat, itu tetap kekerasan seksual dan itu harus dikenakan pasal 81 di mana ada ancaman minimalnya, minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Untuk kasus di Parigi ini perlu juga ditambahkan Undang-Undang PPKS di mana ada pasal pemberatan, ditambahkan 1/3 bagi pelaku, karena pelaku termasuk pada kategori dilakukan pada anak, kemudian dilakukan mereka ada pejabat publik, kemudian ada oknum penegak hukum, ada pendidik segala, mereka pantas sekali untuk diberikan tambahan pemberatan 1/3. Itu untuk penerapan pasalnya karena perbuatannya. Iya, namun dengan bahasa Ibu Dian, namun dengan bahasa persetubuhan anak dengan pemerkosaan, apakah
ini malah kemudian melemahkan posisi korban itu sendiri? Kita lihat pasalnya saja yang digunakan oleh polisi seperti apa. Jadi, Apa kita lihat dari kepolisian, apakah pasalnya yang digunakan benar pasal 81 UPA atau pasal yang lain? Karena ini pelaku anak, sebaiknya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian untuk hukum acaranya, karena sudah ada kekhususan di Undang-Undang TPKS, gunakan hukum acara di TPKS itu, di mana ada hak korban untuk restitusi juga dijamin. Mulai tingkat penyidikan, polisi harus menyampaikan hak korban atas restitusi ini. Mengingat bahwa pelaku ini adalah juga banyak yang memiliki jabatan penting, ya, ada salah satu aparat negara, bahkan ada juga dari ahli hukum dan juga aparat penegak hukum begitu ya. Di sini terlihat adanya tipu daya sepertinya begitu, Ibu. Iya. Jadi kalau pakai pasal 81 itu kan sudah masuk ya. Tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk untuk kemudian terjadi persetubuhan. Jadi mau ada kekerasan yang dipahami masyarakat umum bahwa kekerasan itu hanya masuk di terminologi perkosaan, itu kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak tidak harus ada kekerasan. Cukup tipu muslihat aja sudah kena pasal kekerasan seksual, yaitu pasal 81. Artinya tipu muslihat termasuk dengan iming-iming atau bujuk rayu begitu ya, itu juga udah termasuk bisa memberatkan para pelaku ini. Dengan 15 orang yang menjadi pelaku, bagaimana kemudian kita sebagai terutama dari KPAI untuk melindungi anak itu sendiri, Ibu Dian? Iya, KPAI di sini posisinya kita sebagai lembaga pengawasan independen, kita mengawasi bagaimana pelaksanaan hak-hak pada korban kekerasan seksual ini, baik hak atas pemulihan, perlindungan, ini dan penanganan ini perlu kita pastikan tidak ada pelanggaran satupun terhadap hak anak korban. Untuk itu kita kemarin juga sudah koordinasi dengan UPTD BPA, kepala dinas di sana, untuk memastikan anak-anak ini, korban ini terpenuhi hak-haknya, apalagi kondisi kesehatannya butuh perawatan intensif ya, makanya perlu sekali. Dan di dalam sistem perlindungan anak, bagi anak-anak tersebut ini masuk ke dalam anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, di mana perlu ada jaminan rasa aman, itu yang harus dipastikan. Kemudian pemerintah pusat, pemerintah daerah ini wajib memberikan layanan dengan segera yang sesuai kebutuhan anak. Kemudian mencegah terjadinya pelanggaran hak anak kembali. Jadi anak ini memang posisinya dalam perlindungan khusus, membutuhkan layanan-layanan yang harus cepat, pendampingan psikososial, ketika kondisi anak membutuhkan bantuan sosial juga harus diberikan. Jadi ini tidak hanya menjadi beban satu dinas, tapi semua dinas yang tergabung di pemerintahan daerah itu perlu ambil peran juga secara cepat, sesuai itu ya kewenangan mereka. Ibu Dian, memang kalau kasus hukum kita serahkan kepada yang berwajib begitu ya. Kemudian Polda Sulawesi Tengah sudah menyebutkan bahwa ini adalah kasus persetubuhan dan bukan pemerkosaan. Nah, jika dalam pantauan atau dalam pengamatan KPAI, kira-kira hukuman yang terberat yang diharapkan untuk para pelaku ini seperti apa? Hukuman maksimal, berikan hukuman maksimal. Sesuai pasal 81 maksimalnya 15 tahun. Berikan hukuman maksimal pada pelaku dan tambahkan pemberatan sepertiganya. Artinya dari 15 pelaku ini diharapkan 15 tahun penjara. Namun 15 ini dilakukan banyak orang begitu Ibu. Apakah ini tidak diharapkan akan mendapatkan hukuman yang lebih banyak begitu Ibu? Kalau kami sesuai dengan aturan yang ada ya, aturan yang ada maksimal 15 tahun menurut kami, ya itu sudah maksimal, dan karena masih ada tambahan pemberatan sepertiga, tambahkan 5 tahun lagi. Jadi kalau masuk ke dalam 20 tahun itu sudah seumur hidup ya. Oke.
Nah, kemudian ini kan tadi Ibu Dian bilang seluruh aspek harus memantau dan memberikan perhatian khusus. Apakah dari KPAI sendiri sudah berhubungan langsung dengan Kompolnas? Dengan Kompolnas kami belum melakukan komunikasi, kami masih memastikan pada pemenuhan hak-hak anak ini. Karena ada situasi-situasi emergensi tersebut, jadi pemenuhan hak yang masih kami prioritaskan. Masih dalam rencana untuk Kompolnas karena kita melihat dulu bagaimana perkembangan hukumnya. Jika ada memang indikasi-indikasi ada kendala hukum atau kendala-kendala pelanggaran hak anak berikutnya, baru kami akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk Kompolnas. Ibu Dian, apakah Ibu Dian sudah melakukan komunikasi intensif dengan korban? Belum. Baik, dari pantauan KPAI dari pantauan KPAI di lapangan, bagaimana kondisi korban saat ini, Ibu? Iya, kami mendapatkan informasi korban membutuhkan sekali perawatan kesehatan secara intensif, sehingga kami sangat mendorong sekali ada upaya rehabilitasi medis, tidak hanya pada psikis korban, tapi medis juga termasuk pada fisik dan psikis korban. Kemudian dari rehabilitasi sosial ini penting sekali dan dibutuhkan dukungan tidak hanya pada anak tapi juga pada keluarganya. Jadi ini teman-teman kami sangat berterima kasih dengan teman-teman UPTD PPA di sana yang sudah responsif dan memberikan upaya-upaya terbaik untuk korban. Ini sangat perlu kita apresiasi dan kita dukung ya. Misal ada kekurangan atau mereka ada hambatan, mereka bisa langsung berkomunikasi dengan kami ataupun langsung dengan Kementerian PPPA supaya bisa mendapatkan bantuan. Baik, Ibu Dian Sasmita, kita harapkan bahwa kasus ini menjadi perhatian khusus bagi kita semua karena mengingat ini melibatkan anak kecil yang merupakan juga bagian daripada perlindungan anak. Terima kasih Ibu Dian Sasmita, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.